down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rahman. Nah, di sini kita akan membahas mengenai Microsoft Word. Nah, apa sih Microsoft Word itu? Microsoft Word adalah program pengolahan kata yang dikembangkan oleh pihak Microsoft. Nah, aplikasi di dalam laptop ini digunakan untuk membuat, mengedit, memformat, dan mencetak dokumen. Contohnya seperti surat, laporan, makalah, brosur, dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat pula fitur-fitur atau submenu yang terdapat di dalam Microsoft Word. Nah, apa saja fitur-fitur tersebut? Bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada file, di mana file ini berisi perintah dasar terkait dokumen, seperti new untuk membuka dokumen baru, open untuk membuka dokumen yang sudah ada, save dan save as ini untuk menyimpan dokumen. Nah, teman-teman, save ini untuk menyimpan dokumen yang sudah kita simpan sebelumnya. Nah, bedanya dengan save as yaitu untuk menyimpan dokumen baru. Jadi, misalnya kita menyimpan dokumen yang setelah kita baru buat atau yang kita baru saja buat. Nah, kita menggunakan save as, teman-teman. Kemudian, apabila kita sudah mempunyai bekas dokumen yang sudah kita buat sebelumnya, maka kita menggunakan save. Kemudian ada print, yaitu untuk mencetak atau memprint dokumen. Kemudian ada share, ini untuk membagikan dokumen, export untuk menyimpan dokumen ke PDF, dan juga close untuk menutup file. Nah, kemudian yang kedua ada fitur tab utama atau home. Nah, di sini merupakan untuk pengeditan dasar. Bisa kita lihat di sini terdapat perintah, tombol perintah yaitu undo dan repeat. Yang dimana undo ini untuk membatalkan perintah yang sudah digunakan. Terdapat shortcut di dalamnya yaitu menggunakan Ctrl Z. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misal kita salah dalam mengetik, kita tinggal klik Ctrl Z. Nah, jadi dia akan membatalkan perintah yang sudah dilakukan. Kemudian di sini terdapat redo, yaitu untuk membalikkan perintah sebelumnya, yang dimana kita sudah membatalkan perintah yang sudah kita lakukan, dan kemudian kita akan meredo perintah tersebut, yaitu untuk mengembalikan perintah sebelumnya. Kita klik Ctrl Y. Nah, jadi dia akan mengembalikan perintah yang sebelumnya sudah kita hapus. Oke. Kemudian di sebelahnya terdapat clipboard, di mana terdapat fitur-fitur yaitu berupa paste. Nah, sudah tersedia penjelasan, sudah tersedia bagian shortcutnya juga ya teman-teman, yaitu menggunakan Ctrl V. Kemudian terdapat cut atau potong, yaitu Ctrl X. Kemudian copy untuk mengcopy dokumen, untuk mengcopy teks atau paragraf, yaitu shortcutnya Ctrl C. Dan juga ini format painter, yaitu shortcutnya Ctrl plus Shift plus C atau Ctrl plus Shift plus V. Nah, kemudian selanjutnya di sebelahnya terdapat font, yang dimana untuk mengatur jenis huruf, ukuran, warna, tebal, miring, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk mengatur font yang ingin dipilih, biasanya normalnya itu menggunakan Times New Roman, dan ukuran fontnya adalah 12. Jadi contohnya seperti ini teman-teman.
Nah, kemudian di sini terdapat fitur untuk menebalkan, miring, dan juga garis bawah. Nah, di sini juga terdapat tulisan untuk shortcutnya, yaitu dalam bold atau menebalkan tulisan yaitu Ctrl B. Contohnya seperti ini, kita blok teksnya atau paragrafnya, kemudian kita klik Ctrl B. Nah, jadi dia otomatis akan menebalkan huruf atau teks yang ada di sini ya teman-teman. Kemudian untuk membuat tulisan menjadi miring, yaitu menggunakan italic atau shortcutnya adalah Ctrl I. Nah, kita sudah blok teksnya, kita gunakan Ctrl I. Nah, jadi otomatis akan menjadi miring tulisannya. Selanjutnya adalah memberi garis bawah atau underline, yaitu shortcutnya adalah Ctrl U. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik Ctrl U. Nah, jadi terdapat garis bawah di bagian teksnya ya teman-teman. Jadi untuk membatalkan kembali perintah yang kita inginkan, itu kita klik Ctrl Z. Nah, jadi fitur atau format yang sudah kita jalankan dibatalkan semuanya ya teman-teman. Kemudian di sini terdapat fitur-fitur untuk membuat semua jadi kapital, membuat semua jadi huruf kecil. Nah, di sini salah satunya menjadi kapital dan lain sebagainya teman-teman. Kemudian di sini untuk warna pada huruf, di sini warna pada bagian belakang huruf. Nah, kemudian di bagian tengah terdapat paragraf, yang dimana untuk mengatur jalur rata kanan, kiri, dan tengah pada teks atau paragraf. Contohnya seperti di sini, biasanya menggunakan justify atau shortcutnya yaitu Ctrl J. Nah, di sebelumnya ini menggunakan align left atau rata kiri ya teman-teman, yaitu shortcutnya adalah Ctrl L. Nah, kita akan mengubahnya menjadi Ctrl C, yaitu rata kanan kiri. Kita blok, kemudian kita klik Ctrl C. Nah, jadi ini otomatis akan menjadi rata kanan kiri dalam satu paragraf. Nah, kemudian selanjutnya kita coba untuk rata tengah, yaitu center. Shortcutnya adalah Ctrl E. Sama caranya, yaitu di blok terlebih dahulu, kemudian kita klik Ctrl E. Nah, jadi dia akan menjadi di tengah kalimatnya ya teman-teman, atau center, rata tengah. Kemudian kita akan memberikan spasi pada huruf, line and paragraph spacing. Nah, biasanya di sini menggunakan 1,5 ya teman-teman. Nah, jadi ada jarak spasi di bagian paragraf ini. Contohnya seperti ini. Nah, jadi dia ada spasi 1,5 di bagian kalimat pertama dan kalimat kedua. Atau bisa kita lihat di sini. Coba kita lihat. Nah, jadi akan berbeda spasinya. Namun biasanya menggunakan spasi 1,5. Kemudian selanjutnya ada styles, di mana menerapkan gaya tulisan dengan cepat. Nah, contohnya seperti ini. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita gunakan ini. Nah, jadi otomatis dia akan menggunakan gaya tulisan secara cepat atau secara singkat. Nah, jadi setiap tulisannya akan langsung berbeda. Kemudian selanjutnya ada editing. Nah, di bagian editing ini terdapat find untuk mencari kalimat atau teks pada dokumen, yaitu shortcutnya adalah Ctrl F. Kemudian replace ini untuk
merubah apabila terdapat kalimat yang salah atau mencari kalimat yang salah di dalam suatu dokumen, dan shortcutnya adalah Ctrl H. Kemudian ada select, yaitu untuk memilih teks objek pada bagian editing. Nah, kemudian selanjutnya ada insert, di mana insert ini untuk menyisipkan berbagai elemen ke dalam dokumen. Di sini elemennya bisa kita lihat terdapat tabel untuk membuat tabel pada dokumen. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada picture. Picture ini untuk menambahkan gambar pada dokumen yang akan dibuat. Kemudian ada shapes. Shapes ini untuk menambahkan objek. Banyak sekali macam-macam objek di sini teman-teman. Kemudian icon untuk menambahkan icon. 3D model untuk menambahkan model 3D seperti kubus dan lain-lain. Kemudian masih banyak lagi fitur yang di bagian illustration ini. Kemudian terdapat untuk menambahkan link, ini untuk mencari pengertian atau suatu hal yang akan kita cari, yaitu shortcutnya langsung menuju ke Wikipedia. Kemudian ada header dan footer untuk menambahkan kepala dan kaki pada halaman. Nah, untuk menambahkan halaman pada dokumen, kita menggunakan page number. Nah, biasanya pada membuat dokumen atau makalah menggunakan bottom of page, yaitu menggunakan plain yang kedua. Nah, jadi di sini sudah langsung otomatis terdapat halaman di bagian file atau dokumen. Kita bisa merubahnya juga menggunakan Romawi atau angka atau bahkan abjad. Jadi bisa disesuaikan sesuai kebutuhannya teman-teman. Oke. Dan terdapat juga equation dan juga simbol untuk menambahkan simbol pada dokumen. Selanjutnya ada draw. Biasa digunakan untuk menggambar bebas di dokumen, lebih sering dipakai di perangkat layar sentuh. Di sini terdapat beberapa fitur untuk menggambar. Jadi kita lanjutkan saja. Nah, kemudian ada desain, yaitu untuk mengatur tampilan dokumen secara visual. Selanjutnya adalah layout, untuk mengatur tata letak pada dokumen. Biasanya dalam pembuatan skripsi atau makalah menggunakan margins 4:4 dan juga 3:3, tergantung kampus yang menyesuaikan ya teman-teman. Kemudian ada orientation, size, columns, breaks, line number. Nah, di sini pada bagian tengah paragraf ini adalah untuk mengatur tata letak atau bagian garis-garis tepi, atas, bawah, kanan, dan kiri secara manual ya teman-teman. Nah, kalau untuk margins ini adalah mengatur secara otomatis. Selanjutnya adalah reference, di mana untuk menambahkan elemen akademik atau ilmiah. Kemudian ada insert footnote, ini untuk menambah catatan kaki. Insert endnote dan next footnote untuk menambah catatan kaki. Search ini untuk mencari. Insert citation untuk memberikan sumber kutipan dan daftar pustaka. Kemudian selanjutnya ada mailings, digunakan untuk membuat surat massal atau mail merge.
Contohnya di sini untuk membuat beberapa fitur dalam membuat surat di dokumen. Selanjutnya ada review, yaitu untuk memeriksa dan mengulas dokumen. Apakah terdapat kesalahan atau terdapat bagian yang masih kurang di dalam suatu dokumen. Kemudian selanjutnya ada view untuk mengatur tampilan kerja. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk menampilkan tampilan kerja. Read mode di sini untuk melihat bagaimana bagian dokumen tersebut sudah sesuai dengan keinginan atau belum. Kemudian print layout ini untuk melihat bagian yang akan di print ya teman-teman. Terdapat beberapa banyak fitur di sini teman-teman, seperti fokus, image reader, set to slide, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada help, dimana untuk memberikan bantuan dalam penggunaan. Misalnya bagaimana cara menggunakan Microsoft Word, atau terdapat kendala di dalam Microsoft Word, bisa searching di sini ya teman-teman untuk melihatnya. Sekian video dari saya, yaitu mengenai submenu pada bagian Word dan juga fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Word. Baik, itu saja video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.